Nenek, energi jahat masuk tubuh bahaya. Apa yang kau lakukan pada nenek? Kau nenek kemasukan energi jahat. Kalau aku tidak bertindak nyawanya terancam. Bangsat maksudmu. Aku yang merusak nenek aku. Jangan marah Tuan Qin, Anda adalah ahli waris Dewa Obat. Mana mungkin salah Li Xiaohuan. Cepat minta maaf pada Tuan Qin. Kau suruh aku minta maaf pada dokter bodoh ini. Minta maaf. Aku, Minta maaf, ini peringatan terakhir. kalian. Kalau bukan karena pesan guru ilmu sakti belum sempurna, jangan tunjukkan kehebatan di depan orang pasti aku. Tuan Qin, maafkan saya. Menantu kamu benci aku karena kemarin. Aku memarahimu di aula sampai ingin mencekikku. Tidak, aku tidak melakukannya, aku tidak bersalah. Kau pikir aku buta ya? Itu kamu kemarin aku bilang kamu bukan laki-laki. Kau dendam dan diam-diam ingin membunuhku. Kau ternyata begitu jahat. 3 tahun lalu aku benar-benar buta. Salah menilaimu. Nenek, dia kemasukan energi jahat, aku sedang menyelamatkannya. Omong kosong. Resep kampungmu itu kadang-kadang kebetulan berhasil menyembuhkan beberapa orang, lalu kau pikir kau sudah jadi dewa obat. Resep kampung dulu seluruh keluarga Wang. Diselamatkan oleh resep kakekku. Itu kakekmu, bukan kamu. Sebagai balas budi pada kakekmu, kami mengizinkanmu menikah masuk keluarga Wang. Menyusahkanmu ya? Tidak menyusahkan. 3 tahun menikah belum memberi keluarga Wang. Seorang anak pun kalau kau tidak mampu. Katakan saja. Aku, Ya tidak mampu. Aku bisa bantu. Menantu aku kasih waktu 3 bulan lagi. Kalau belum ada kabar baik keluar dari keluarga Wang. Nenek Xiaohuan dia. Ada masalah kesehatan, periksalah. Jangan malu berobat. tubuhku tidak ada masalah, aku hanya. Aku mengerti. Sulit diungkapkannya ah. Minta tolong padaku, aku ini tabib hebat. Langsung sembuh. Ah, iya. Kamu harus benar-benar memeriksa menantu ini. Kalau ada penyakit bawaan. Jangan sampai menunda Chusue kita. Tidak perlu, tubuhku sendiri aku yang tahu. Chusue 3 tahun ini benar-benar menyiksamu. Menikah dengan anak desa ini saja sudah. Harus jaga diri sendiri. Lepaskan. Kamu diam saja, apa hakmu mengatur aku? Aku, 3 tahun, tahukah kamu 3 tahun ini bagaimana aku menjalaninya? Aku wanita normal juga butuh disayang, dikasihi. Apa kamu sudah menjalankan kewajiban sebagai suami? aku kakek kamu pergi begitu saja. Tapi malah menyusahkan aku, menyuruhku berlatih. Ilmu belum sempurna, tidak boleh melanggar pantangan. Tidak melanggar ya sudah, tapi kamu malah menyuruhku menikah masuk. Menantu kamu masih mau berkilah. Tidak bisa berkata-kata lagi kalau kamu tidak mampu. Langsung bilang saja. Aku akan cari yang mampu untuk Chusue. Haha, aku lihat Tuan Qin. Tidak perlu repot-repot, nyonya tua. 3 bulan cukup. Menantu, jangan keras kepala. Sekarang kamu hanya perlu membatalkan pernikahan dengan Chusue. Aku akan memberimu jutaan dolar. Seumur hidupmu tidak akan kekurangan. Jutaan dolar kalau kamu kembali ke desa. Sudah jadi orang terkaya. Menikah masuk keluarga Wang ini juga wasiat kakekku. Aku tidak akan melanggarnya. Baik, tapi 3 bulan perut Chusue. Belum ada tanda-tanda. Jangan salahkan aku kalau tega. Akan mengusirmu dari keluarga Wang menggelandang di jalanan. Kamu akan kehilangan segalanya. Baik, saat itu tidak perlu keluarga Wang usir. Aku akan pergi sendiri. Aku lelah, kamu di sini rawat nenek dengan baik. Qin Xiao, ayo pergi. Chou Sue Chu. Aib sekali. Kali ini aku lihat bagaimana kamu menahan. Sayang kamu ini. Kenapa tidak ketuk pintu dulu sebelum masuk? Tidak sopan. Oh, maaf. Aku ketuk pintu lagi, tunggu. Ayo minum obat ini. Aku tidak sakit, kenapa aku harus minum obat?
kamu tidak sakit lalu beritahu aku. Kenapa sudah 3 tahun aku masih perawan? Dengan kecantikan dan penampilanku bahkan seorang dewa berbaring denganku di tempat tidur selama 3 tahun. Seharusnya juga tergoda. Ini. Setiap pria pasti tidak bisa menahan diri. Kenapa kamu bisa menahan diri? Apakah daya tarikku kurang? Atau kamu tidak mampu? Di era akhir ini ilmu bela diri merosot. Aku bilang aku sedang berlatih teknik bela diriku belum sempurna. Tidak boleh mendekati wanita tidak ada yang percaya. Bicara kenapa diam? Baik, hari ini aku akan jujur memberitahumu. Kakekku mewariskan padaku teknik Xuan Yuan. Ketika teknik bela diriku belum sempurna, aku tidak boleh kehilangan keperawanan. Membela diri minum ini. Sayang, ini tidak berguna bagiku. Minum atau pergi. Aku minum. Bagaimana? Ada perasaan. Rasanya enak, kamu bilang apa rasanya? Kamu pria, kamu tanya aku apa rasanya. Aku bilang obat ini tidak berguna. Tidak peduli obat apa akan diserap oleh teknik bela diriku. Ini obat yang aku cari dari Qin Xiao. Mengandung tulang harimau tanduk rusa keledai suka lebih dari 10 bahan. Obat kuat yang sangat berkhasiat. Selama masih bernafas tidak ada yang tidak berguna. Jangan-jangan obat ini bermasalah. Aku tidak percaya tidak berguna, kamu pasti menahan diri. Sayang. Kenapa kamu meminumnya? Sial, obatnya tidak bermasalah. Jangan-jangan dia seorang dewa. Cusue, kamu baik-baik saja. Ganteng banget. Xiao Huan, aku kepanasan. Cusue kamu. Kepanasan. Cusue kamu. Xiao Huan, kamu ini benar-benar lelaki apa bukan? Aku sudah begini, kenapa kamu masih diam saja? Warna adalah kekosongan semua bentuk. Seperti mimpi dan gelembung. Kecantikan memang seperti serigala dan harimau. Hampir saja aku tidak tahan. Cusue, aku akan bantu kamu, duduk dulu, tenangkan diri. Ayo. Benar-benar kayak kayu apa? Aku harus yang memulai ya, aduh. Lengan aku sakit. Kamu pijatkan aku ya? Oh. Aduh. Kaki aku juga tidak enak. Oh. Kaki aku cantik kan? Putih, panjang, lurus, cantik. Itu kamu cuma akan pijat kaki saja ya? Kan kamu bilang kaki kamu sakit. Hem. Oh. Kaki juga harus dipijat. Li Xiaohuan benar-benar lelaki, apa tidak kamu masih? Apa yang harus aku lakukan? Aku ada alasan, sekarang aku benar-benar tidak bisa. Benar-benar sampah bodoh, tidak ada gunanya. Sayang, kamu ini minum obat kuat. Panik, aku akan tusuk 2 jarum saja. Pergi. Kembali. Li Xiaohuan, apa kamu benar-benar ingin diusir dari keluarga Wang? Sayang, ini bukan salahku, ini karena latihan. Ilmu yang aku pelajari, percayalah padaku. Kasih aku waktu lagi, kita pasti bisa. Kamu anggap aku bodoh ya? Kamu menikah masuk ke sini, selama ini selalu aku yang melindungimu. Pernahkah kamu memikirkan aku sedikit saja? Kamu tahu tidak pandangan aneh orang sekitar? Ini bagaimana aku jelaskan ke orang luar? Sayang, aku bersumpah. Sebulan lagi pasti bisa. 3 tahun kamu selalu bilang begitu. Kamu telah membohongiku selama 3 tahun, masih mau membohongiku lagi. Berapa banyak 3 tahun? Aku tidak ingin melihatmu lagi pergi. Pergi dengan berguling. Kamu sudahlah, pada akhirnya ini adalah aku. Maafkan dia, baik. Sial, situasi berubah drastis. Aura jahat memenuhi langit, pertanda buruk besar. Tampaknya sebelumnya Nyonya Tua terpengaruh oleh kejahatan, bukanlah kecelakaan. Keluarga Wang ini sebenarnya menyinggung siapa? Hingga melakukan tindakan kejam seperti ini. Tapi selama aku ada, masalah aura jahat seperti ini bukan masalah. Qian Kun Zhen, Sun Kanli, Dui,
Kalian keluarga Wang ini benar-benar buta. Kalau bukan karena aku, diam-diam melindungi kalian selama 3 tahun, keluarga Wangmu mungkin akan berakhir dengan keluarga musnah. Menantu masuk. Kamu pergi kemana? Nyonya tua, bagaimana bisa kamu membiarkan Xiao Huan melakukan hal seperti ini? Bisa tinggal di keluarga Wangku. Membawa tempat ludah saja sudah memuliakannya. Dia adalah menantu keluarga Wang, bagaimana bisa kamu memperlakukannya seperti ini? Menikah masuk selama 3 tahun tetap seperti dulu. Seperti sampah seperti dia. Keluarga Wangku memperlakukannya, dia harus menerima. Nyonya tua, kamu keterlaluan. Menantu masuk masih berani marah. Jangan lupa, keluarga Wangku telah membesarkanmu selama 3 tahun. Membiarkanmu di sini makan minum gratis selama 3 tahun. Bisa membiarkanmu di sini, membawa tempat ludah dan membuang air malam. Itu sudah memanfaatkan sampah. Kamu. Kamu apa kamu? Karena ingin makan nasi empuk keluarga Wang. Aku menghinamu, kamu harus menerima. Aku memukulmu, kamu harus menahan. Tidak tahan, lebih baik cerai. Aku kalau bukan karena kakek menetapkan pernikahan ini, aku bagaimana bisa? Karena tidak ingin cerai, terima saja dengan baik. Banyak orang mengantri. Mungkin keluarga Wang saya yang membawa tempat ludah pun tidak seberuntung ini. Menantu cepat berlutut menyambut tamu. Nenek. Saya mengeluarkan 5 juta untuk memanggil ahli pengobatan dari ibu kota. Untuk mengobati saya, kamu seorang menantu berani. Berdiri bersama kami. Berlututlah menyambut tamu agar tidak mencemari pandangan tamu keluarga Wang. Nenek, penyakitmu sudah saya sembuhkan. Kamu masih mengeluarkan 5 juta untuk memanggil dokter. Menantu, apakah kamu bilang nenek adalah orang yang mudah ditipu? Seorang menantu berani berlaku lancang di depan nenek. Mungkin lebih baik tidak menyimpannya lagi. Akan menjadi bahaya. Menantu berani. Diam. Kamu merusak nenek belum dihitung, jika masih berani bicara sembarangan. Keluarlah dari keluarga Wang. Ahli pengobatan dari ibu kota datang. Ahli pengobatan, silakan masuk. Beraninya kamu tidak minggir orang bodoh. Xian Yuan. Identitas saya rahasia. Tubuh nenek sudah diatur oleh Xuan Yuan Shenzhen. Tidak perlu saya campur tangan, akan sembuh sendiri. Xuan Yuan Shenzhen. Nenek sangat beruntung bisa meminta orang hebat seperti ini untuk mengobati. Setelah ini tidak akan sakit lagi. Apa itu Xuan Yuan Shenzhen? Saya tidak ingat sama sekali. Xuan Yuan Shenzhen mungkin hanya dewa obat yang tahu. Beberapa waktu lalu saya mengeluarkan banyak uang untuk memanggil. Sayangnya dewa obat tidak ada waktu sepertinya. Dewa obat memberi muka pada keluarga Qin. Diam-diam membantu menyembuhkan nenek. Jika bukan karena Qin Shao, saya mungkin sudah. Kita akan menjadi keluarga suatu hari nanti. Untuk apa berterima kasih? Apa dewa obat dia berbohong? Nenek ini jelas saya yang menyembuhkanmu. Menantu, kamu sangat berani. Cukup, Li Xiaohuan, kamu masih berani membual. Jika kamu benar-benar bisa, tidak akan menjadi menantu yang hidup dari istrimu selama 3 tahun. Benar saya. Cukup, menantu masih berani berbohong. Merampas jasa Qin Shao. Bohongnya jelas dia pasti dewa obat. Nenek, penyakitmu benar-benar aku yang sembuhkan. Diam kalau masih berani ngomong sembarangan. Akan kukeluarkan kau dari keluarga Wang. Tidak punya mata. Akan kutunjukkan pada kalian apa itu jarum ajaib Xuan Yuan yang sebenarnya. Belajar 2 trik monyet. Berani berpura-pura jadi tabib Xuan Yuan. Menantu laki-laki, kau berani sekali. Kalau bukan karena aku yang segera menolong. Nenek, mungkin kau sudah kemasukan energi jahat dan meninggal tiba-tiba. Hanya kebetulan kucing buta ketemu tikus mati. Berani terus-terusan membual. Kalian. Kau pantas mengajari orang lain. Sayang, penyakit nenek benar-benar aku yang sembuhkan. Aku tahu persis kemampuanmu, Li Xiaohuan. Kau tidak punya prestasi saja sudah cukup. Sekarang malah belajar berbohong. Apakah kau harus menunggu sampai dikeluarkan dari keluarga Wang baru menyesal? Aku. Menantu laki-laki, cepat pergi dari sini. Maaf membuat tabib tertawa. Padahal dia adalah menantu keluarga Wang, kalian memperlakukannya seperti ini. Hanya sampah yang hidup dari istri masih berani membual. Bilang bisa menggunakan jarum ajaib Xuan Yuan. Tidak mencabik kulitnya. Sudah baik hati keluarga Wang. Ini adalah jarum ajaib Xuan Yuan yang sebenarnya. Keluarga Wang tidak punya mata. Xuan Yimen tidak akan mengobati, pamit. Kau benar-benar bisa menggunakan jarum ajaib Xuan Yuan. Sayang, sekarang kau pasti percaya padaku.
Belajar beberapa teknik akupunktur berani sembarangan mengobati nenek. Untung tidak terjadi masalah. Kalau sampai merusak kesehatan nenek, mungkin nyawamu tidak cukup untuk mengganti. Benar-benar jarum ajaib Xuanyuan kalian masih tidak percaya. Kalau bukan karena aku yang langsung melihat nenek. Kekurangan ki dan darah kemasukan energi jahat. Kalau bukan karena aku yang menolong. Mungkin nenek sudah meninggal. Belajar dari mana teknik pengobatan ala kadarnya. Pantas dibanggakan. Kalau kau benar-benar bisa pengobatan, mengapa bahkan dirimu sendiri tidak bisa menjadi pria sejati, tidak bisa disembuhkan? Aku lihat si menantu ini belajar sedikit ilmu pengobatan ala kadarnya. Berani memberikan akupuntur kepada nenek. Jangan-jangan niatnya tidak baik. Tidak tahu mau menyelamatkan atau mencelakakan. Nenek niat si menantu ini jahat. Jangan biarkan dia tinggal. Mengingat kau masih berguna untuk nenek, kali ini aku tidak akan menuntutmu. Kalau berani lagi bersiaplah menghadapi konsekuensinya. Chusue, Tuan Qin sangat mencintaimu. Aku sarankan kau segera menikah lagi. Ikut pria yang tidak bisa menjadi pria sejati. Sama saja dengan menikahi kayu. Ini. Berlutut. nenek. Sampah cepat berlutut dan bersihkan sepatuku. Kalau bukan karena perjanjian kakek sebelum meninggal. Aku tidak akan mau menerima penghinaan ini. Nenek kalau hari ini bisa membuat kontrak dengan keluarga Bai, menandatangani kontrak. Keluarga Wang pasti akan menjadi orang kaya di Jiang. Aku ucapkan selamat kepada nenek. Semua ini berkat bantuan Tuan Qin. Hahaha, Nenek. berhenti. Hari ini kita akan bertemu orang terkaya di Jiang. Kau si sampah masuk. Mau mempermalukan keluarga Wang. Aku hanya ingin masuk melihat ada yang bisa. Aku bantu. Keluarga Wang sekalipun jatuh tidak perlu bantuanmu. Si menantu yang tidak pantas kau. Tunggu di sini. Nenek. Si menantu pantas masuk menurutku kau. Lebih baik berlutut menyambut tamu keluarga Bai. Lihat aku membantu keluarga Wang menandatangani kontrak jutaan. Jaga pintu. Si menantu. Turun pangkat, jadi penjaga pintu. Sangga Mamelukan. Kau bilang apa? Bilang apa sekarang seluruh Jiang sudah tahu. Kamu ini sampah yang tidak berguna. Berpikir, setelah menjadi mantu keluarga Wang. Kamu pikir bisa kaya raya? Takutnya anjing peliharaan keluarga Wang. Kamu aku. Apa kamu? Masih saja tidak bisa masuk pintu. Jangan biarkan ikan asin berbalik. Jika suatu hari aku bangkit mereka. Bagaimana mereka menolakku, aku akan membuat mereka memulangkanku dengan hormat. Kemampuan kecil tapi omongan besar. Aku beritahu kamu ikan asin meski dibalik. Tetap saja ikan asin. Heard bahwa kalian sudah menikah selama 3 tahun. Wang Chusue masih perawan. Kalau kamu tidak bisa gantilah dengan orang lain. Bro aku dan keluarga Wang. Ada ikatan pernikahan mereka membuli aku. Aku sudah bertahan, kenapa kamu membuli aku? Anjing penjaga. Berani sekali kamu memukulku. Aku pukul mulut busukmu ini. Kalau kamu berani bicara sembarangan lagi, aku habisi nyawamu. Tuan Bai datang. Tuan Bai tua bocah ini, berani bikin masalah di perusahaan kita. Dan bahkan berani memukulku. Sampah orang sudah datang ke pintu perusahaan kita, buat apa kalian ada? Siapa kamu berani bikin masalah di perusahaan Bai? Aku ini orang yang bisa menyelamatkan nyawa keluarga Bai. Apakah keluarga Bai butuh diselamatkan olehmu? Keluarga Bai telah menyinggung orang hebat dalam bahaya besar. Hanya aku yang bisa menyelamatkan nyawa kakekmu. Berani sekali mantu keluarga, Wang masih berani bicara sembarangan di depan Tuan Bai tua. Karena hubungan bisnis dengan keluarga Wang. Aku bebaskanmu sekali ini jika berani tidak sopan pada kakekku lagi. Kulitmu akan dikupas kakek, tak perlu pedulikan penipu seperti dia. Kita kembali dulu ke perusahaan. Masih belum pergi? Jika hari ini aku melangkah keluar dari sini setengah langkah, kakekmu mungkin akan kehilangan nyawa di sini. Diam. Berani mengutuk kakekku. Kutuk. Tanpa aku menolong kakekmu. Mungkin hanya punya beberapa hari lagi untuk hidup.
Coba jelaskan bagaimana kamu bisa tahu. Nona muda bocah ini, tidak bisa dipercaya siapa yang tidak tahu di Jiangsheng. Dia cuma menantu sampai Kilyarga Wang menyuratku. Anak ini cuma mau menipu uang saja. Dengarkan dulu kalau hari ini kamu tidak bisa menjelaskan dengan baik, aku akan mengambil nyawamu dulu. Di bawah tempat tidurmu ada sesuatu yang diletakkan. Bagaimana kamu tahu? Di bawah tempat tidurku memang ada uang koin. Aku tidak hanya tahu ini saja. Apakah orang itu bilang begitu padamu? Sudut tempat tidur ini tidak menyentuh tanah, kelembapan dan hawa dingin. Tidak bisa masuk ke tubuhmu. Dengan begitu tubuhmu akan sehat. Apakah dia bilang begitu? Benar, dia bilang begitu. Kamu bahkan bisa menghitung ini. Cara ini sama sekali tidak berguna. Jangan-jangan kamu bersekongkol dengan mereka untuk menipu kami. Tentu saja tidak berguna, malah sebaliknya. Kalau terus begini tubuh Pak Bai mungkin tidak akan bertahan lebih dari 3 hari. Percaya atau tidak, tekan 3 inci di bawah perut. Kamu akan tahu. Kakek, apa yang sebenarnya terjadi? Aku sudah bilang tadi, kalian tidak percaya. Apakah kamu punya solusinya? Bukan tidak ada, asal kalian melakukan 3 hal dulu. Asal bisa menyelamatkan kakekku, 300 hal pun aku mau. Pertama, ambil uang koinnya. Yang disebut langit dan bumi. Energi bumi adalah tempat naga bersembunyi. Manusia tidak menyentuh energi bumi, akan menyebabkan ketidakseimbangan yin dan yang. Dengan begitu bagaimana bisa menahan hawa dingin dan lembab? Nah, ini yang mau kukatakan. Hal kedua. Tempat tidurmu kakek harus menghadap ke barat. Di dekat jendela yang terkena sinar matahari. Setiap hari saat matahari terbit dari timur, menghirup energi ungu pertama. Lalu hal ketiganya. Hal ketiga adalah Nona Bai jangan sampai tertipu oleh anak ini. Penipu. Li Xiaohuan cuma belajar sedikit ilmu yang tidak berguna. Berani menyebut dirinya tabib mengobati Pak Bai. Kalau Pak Bai ada apa-apa, kamu mau mengorbankan seluruh keluarga Wangku. Berani sekali kamu menipu keluarga Bai, cari mati. kalau tidak dengar aku, kakek Bai tidak akan bertahan 3 hari. Nanti jangan datang minta tolong padaku. Jangan marah Nona Bai, orang di samping saya ini Tuan Qin. Lahir dari keluarga dokter tradisional, biarkan dia yang menanganinya. Pasti akan sembuh total. Cepat bawa kakek masuk. Biarkan saya yang memeriksanya dengan teliti, pasti saya bisa menjamin kakek selamat dan sehat. Keluarga Bai buta mata. Lebih percaya orang baik daripada saya. Pantas saja mendapat musibah ini. Sudah cukup Li Xiaohuan, kamu masih berani bicara sembarangan. Apakah kamu sengaja ingin menghancurkan keluarga Wang? Nyawa kakek hanya saya yang bisa menyelamatkannya. Dengan ilmu tipu muslihatmu yang sedikit itu Li Xiaohuan, kalau kamu merusak kakek, keluarga akan marah pada kami. Keluarga Wang akan hancur seketika. Saya tidak memintamu untuk menjadi hebat, jangan terus membebani saya, oke? Tuan Qin, tunggu sebentar. Kakek saya sebenarnya kenapa? Apakah benar seperti yang dikatakan anak itu karena tidak menyentuh tanah, keseimbangan yin dan yang terganggu? Nona Bai hanya dengan tidak menyentuh tanah, baru bisa menghalangi energi lembab dan dingin. Kalau mengikuti kata Li Xiaohuan, kakek Bai sudah lama mengalami bencana besar. Tapi, Nona Bai leluhur saya pernah menjadi dokter kerajaan selama 3 generasi. Apakah Anda lebih percaya pada si pembohong yang tidak berguna itu daripada percaya pada saya? baiklah, saya ikuti kata Anda. Anda berdua istirahatlah, saya pamit dulu. Menantu lelaki berkali-kali merusak rencana saya. Orang ini tidak boleh dibiarkan. Hari ini ulang tahun nenek, bagaimana dengan persiapan hadiahnya? Sayang, saya sudah siapkan sejak lama. Lihat, Beli ginseng dengan 200.000, meskipun bukan barang yang bagus, tapi setidaknya bisa menjaga muka. sayang saya tidak menghabiskan 200.000, saya hanya menghabiskan 200 rupiah. Apa katamu? Hanya 200 rupiah. Li Xiaohuan, saya memberimu 200.000, dan kamu hanya menghabiskan 200 rupiah untuk membeli obat. Apakah kamu sengaja ingin menghancurkan saya? Tertawakan orang. Sayang, bukan begitu. Ini adalah ginseng berusia 100 tahun. Orang yang menjualnya tidak tahu barang bagus, jadi saya yang dapat untung. Kamu masih berani berbohong 200 rupiah untuk membeli barang palsu. Kau masih merasa puas. Jadi bodoh? Istri, apa yang saya katakan adalah benar. Dia tidak tahu di dalam. Ginseng berusia 100 tahun bermutasi. Ini adalah hal yang baik. Li Xiaohuan baik. Kita semua buta, Anda sendirian. Nyonya tua menjelaskan. Istri,
Selamat untuk wanita tua yang diberkati seperti Laut Cina Timur, Shou dan Tianqi. Haha baik-baik hahaha. Ini bertepatan dengan ulang tahun wanita tua itu. Hadiah disiapkan. Juga minta wanita tua itu tersenyum. Ini adalah hal yang saya minta. Dibuat dengan baik. Senilai 10 juta. Selamat untuk wanita tua yang diberkati seperti Laut Cina Timur. Umur panjang umur Nanshan. Aduh. Qin Shao menembak. Ini hadiah besar haha. Apa ini? Selamat Cusu menyukai hal ini. Keluarga Qin kami. Aduh. Masih Qin Shao. Tidak seperti beberapa orang yang datang. Tambahkan saya. Dia punya hati tapi baik hati. Masih khawatir aku tidak tahu. Li Xiaohuan, apa yang Anda katakan omong kosong? Aku tidak berbicara omong kosong. Kirim ini ke Nyonya Tua untuk menjelaskan bahwa dia ingin menyakiti Nyonya Tua. Berani memfitnah Qin Shao. Jika Anda memakainya untuk waktu yang lama, harus terjerat dalam roh jahat. Saya pikir ini adalah nasi lunak. Saya tidak berharap menjadi dewa besar. Mulut penuh dengan kemaluan. Kata-kata tahayul. Jika kau percaya padanya, aku akan pergi. Hei Qin Shao dan lambat. Bagaimana anak-anak dengan mulut kuning berbicara omong kosong? Saya dengan niat baik untuk membawa hadiah. Selamat ulang tahun untuk wanita tua itu. Apakah ini sikap keluarga kerajaan Anda? Qin Shao jangan marah. Menantu ini ngomong sembarangan, jangan dianggap serius. Wang Jia pasti percaya pada Anda. Menantu cepat minta maaf pada Qin Shao. Kamu menyuruhku minta maaf pada orang seperti ini. Tidak perlu aku tidak pantas menerima permintaan maaf dari menantu Wang Jia. Jika Wang Jia bersikeras membela menantu ini, maka aku akan memutuskan hubungan dengan Wang Jia. Hei Qin Shao, bagaimana mungkin aku berlawanan dengan Anda hanya karena seorang menantu? Baik nenek, apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalah hari ini? Menantu cepat berlutut dan minta maaf pada Qin Shao. Mohon maafnya. Keterlaluan nenek kamu. Tertutup mata oleh lemak babi hari ini. Aku akan membuatmu melihat dengan jelas. Apa yang ingin kamu tunjukkan padaku? Sampah yang hanya bisa berpura-pura. Li Xiaohuan, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Apakah harus menunggu sampai nenek mengusirmu dari Wang Jia, baru kamu berhenti? Aku hanya ingin membuat kalian melihat wajah asli orang ini. Aku sudah melihat cukup jelas Qin Shao adalah menantu baik Wang Jia. Kamu sampah, bahkan anjing penjaga Wang Jia. Tidak pantas sekarang juga. Cepat tanda tangani surat perceraian dan pergi. Nenek jangan menyesal nanti. Aku hanya menyesal tidak mengusirmu dari Wang Jia lebih awal. Sekarang memaksaku menandatangani perjanjian, mungkin sebentar lagi kamu akan berlutut memohonku tetap. Jangan banyak bicara, cepat tanda tangani perjanjian dan pergi. Kalau tidak, aku akan mematahkan anggota tubuhmu untuk membuatmu menandatanganinya. Baik, aku tanda tangani. Qin Shao, setelah menantu ini pergi dari Wang Jia, aku akan memutuskan masalahmu dengan Chu Sui. Nenek, Apa yang kamu teriakkan? Qin Shao adalah jodohmu seharusnya. Ah, nenek. Li Xiaohuan, apa yang sebenarnya terjadi? Apalagi aku sudah bilang. Ini ulah menantu baru nenek. Aku tidak Chu Sui. Jangan dengarkan omongannya, kita akan menjadi keluarga. Bagaimana mungkin aku menyakiti nenek? suami, tolong aku, cepat selamatkan aku. Menyelamatkanmu? Aku sendiri sudah akan diusir dari keluarga Wang, mengapa aku harus menyelamatkanmu? Perjanjian dibatalkan, segera dibatalkan, kamu masih menantu baik keluarga Wang, cepat. Cepat selamatkan aku. Xiaohuan, cepat selamatkan orang ini. Demi Chu Sui, aku akan menyelamatkanmu sekali ini. Nenek masih belum menyadari wajah asli orang ini. Dia memberimu barang ini. Ini jelas-jelas ingin membahayakanmu. Nenek ini tidak ada hubungannya denganku. Kurasa pasti anak ini yang berbuat jahat dan mencoba menyalahkanku. Qinlang, kamu masih berani membela diri? Kurasa anak ini sama sekali tidak bisa memberikan hadiah ulang tahun yang bagus, malah mencoba memutarbalikkan fakta dan menuduhku. Meskipun Qin Shao tertipu, setidaknya dia sudah berusaha memilih hadiah yang baik. Kamu, apa yang sudah kamu persiapkan? Masih berani menuduh Qin Shao tidak punya niat baik? Nenek, ini hadiah ulang tahun dariku untukmu. Ginseng berumur 100 tahun.
Barang ini bisa memperpanjang umur. Keluarga Qin punya satu ginseng gunung berumur 100 tahun. Kakekku menyimpannya seperti harta karun. Bernilai ribuan emas. Kamu punya uang sebanyak itu? Barang ini tidak perlu mengeluarkan banyak uang. Aku hanya menghabiskan 200 yuan. Siapa yang tidak tahu? Ginseng berumur 100 tahun ini tidak ternilai harganya. 2 juta yuan, kamu bahkan tidak bisa membeli sepotong kecil. Hanya 200 yuan. Yang kamu beli mungkin bukan ginseng, tapi akar lobak. Hari ini aku merayakan ulang tahun. Dan kamu memberikan barang ini, kamu ingin membuatku menjadi bahan tertawaan di Provinsi Jiang? Kalian ini kurang pengalaman, aku sudah memeriksa berkali-kali. Ini pasti barang langka. Li Xiaohuan, apakah kamu mengejek kami buta? Tidak sebanding denganmu seorang suami yang menumpang? Li Xiaohuan cepat minta maaf kepada nenek. Sayang, aku tidak salah, ini benar-benar. Minta maaf. Ini benar-benar ginseng berumur 100 tahun. Kamu masih berani berbohong. Suami beraninya kamu. Hari ini berani membawa akar lobak. Untuk menipu nenek, besok berani apalagi. Kotoran dan kencing di leher wanita tua. Ginseng ini bisa kalian ambil untuk pengujian. Jika itu bukan yang asli, aku bersedia menggaruk kepalaku. Berani mati. Aku takut kalau begitu. Mendeteksi masalah. Kau hanya akan mengatakan bahwa kita ubah ginseng. Wang Chusue ini adalah Anda. Menantu yang baik. Berani melakukannya. Setelah beberapa saat saya takut pada seluruh keluarga kerajaan. Dia bahkan tidak melihatnya. Li Xiaohuan, kau sudah cukup. Belum bisa meminta maaf kepada Qin Xiao dan Nyonya Tua. Kau membuatku meminta maaf. Permintaan maaf. Aku tidak minta maaf. Berlutut antara langit dan bumi. Aku hanya tidak berlutut. Sebaliknya. Ini adalah pemberontakan. Tidak, aku ingin memberontak. Saya telah berada di keluarga kerajaan Anda selama 3 tahun. Saya tidak punya keluhan untuk budak. Tapi bagaimana keluarga rajamu? Aku bahkan tidak sebagus anjing di keluarga kerajaan. Lemak juga cocok dengan anjing keluarga kerajaan kami. Anjing juga tahu bahwa penjaga rumah. Kau mulai makan, Tuan. Aku diam-diam merawat keluarga rajamu selama 3 tahun. Saya melihat keluarga raja sebagai kerabat dekat. Anda melihat saya seperti rumput. Keluarga kerajaan ini tidak menunggu. Xiaohuan, apakah Anda benar-benar ingin meninggalkan keluarga kerajaan? 3 tahun aku punya anjing di keluarga kerajaan. Tapi aku tinggal dengan orang luar. Apa artinya? Biarkan dia pergi, aku ingin melihat meninggalkan keluarga Wang. Bagaimana dia hidup, tunggu saja, aku kelaparan di jalanan. Bahkan jika wanita tua itu memelihara anjing selama 3 tahun, itu harus sedikit emosional. Dia juga menyalahkan Anda, maafkan dia kali ini. Xiaohuan, ini adalah kesempatan terakhir Anda. Minta maaf kepada wanita tua itu. Cepat. Saya tidak meminta maaf. Nona Bai ada di sini. Bagaimana denganmu? Li Xiao adalah bahwa saya memiliki mata dan tidak mendengarkan saran. Kakek saya sekarang kondisinya semakin parah, mohon bantuannya untuk menyembuhkannya. Apa? Apakah menantu ini benar-benar bisa menyembuhkan? Sekarang baru minta tolong, saya khawatir sudah terlambat. Lebih baik pulang dan siapkan peti untuk kakek. Anda bisa menghukum saya sesuka hati asalkan mau menolong kakek saya. Asalkan Anda bersedia menolongnya, keluarga Bai pasti akan membalas budi. Saya bersedia menantu. Segeralah pergi dan obati kakek Bai. Xiaohuan. Baiklah, demi Chusue. Saya akan pergi melihat. Nona Bai menantu ini akan pergi untuk mengobati kakek kalau tidak bisa sembuh. Hidup mati terserah Anda. Anda. Apa Anda pergi dan obati kakek? Ini adalah keberuntungan Anda selama beberapa generasi. Kalau bisa sembuh, saya akan pertimbangkan urusan Anda dan Chusue. Kalau tidak bisa sembuh, Anda akan menunggu untuk menjadi makanan ikan di sungai kakek dalam keadaan kritis. Segeralah pergi. Feng Shui rumah ini sepertinya ada masalah besar. Apa ada masalah dengan rumah ini? Rumah ini menghadap ke selatan, dikelilingi gunung dan air di bawahnya. Adalah naga mengumpulkan energi dan kekayaan. Tata letak yang bagus, hanya saja posisi naga berubah. Sekarang sudah menjadi rumah yang sangat sial. Ah, Energi negatif berkumpul di atas energi buruk memenuhi halaman. Tinggal di sini. Pasti akan sangat sial. Master, apakah Anda punya cara untuk mengatasinya? Masalah kecil seperti ini tidak mungkin bisa mengalahkan saya. Master, ini bukan barang keluarga Bai. Apa ini sebenarnya? Barang ini bernama mutiara haus darah, dibuat dari darah 5 racun.
Seseorang menanam barang ini di rumah, Anda mungkin ingin membuat keluarga Anda hancur dan mati. Apa? Barang ini bisa merusak pikiran tanpa disadari. Menggerogoti tubuh penyakit kakek Anda. Mungkin ada hubungannya dengan ini. Hancur. Tidak baik, kakek hampir tidak bisa bertahan. Kakek. Apa yang sebenarnya terjadi pada kakek saya? Mata dewa buka. Ini karena mutiara haus darah sudah terlalu lama di rumah ini. Sangat memengaruhi keberuntungan keluarga sendiri. Ditambah lagi kakek sudah lama tidak menyentuh bumi. Ketidakseimbangan yin dan yang menyebabkan pingsan tiba-tiba. Untungnya kami menemukannya tepat waktu. Jika terlambat beberapa hari mungkin dewa pun tidak bisa menyelamatkan. Tidak ada harapan lagi. Apakah kakek saya masih bisa diselamatkan? Selama saya ada pasti bisa sembuh. Kak, dia masih muda. Terlihat tidak bisa dipercaya, benar, bisa menyembuhkan kakek kita. Jangan hanya pineapple. Dia master yang kamu cari itu yang tidak bisa dipercaya. Bilang tidak perlu menyentuh bumi tidak akan sakit. Kalau bukan karena sarannya penyakit kakek tidak akan separah ini. Mohon master segera bertindak selamatkan kakek saya. Kamu perhatikan. Kakek tidak bernafas. Apa bagaimana bisa? Anak muda kamu membunuh kakek saya. Aku akan membunuhmu. Jangan panik, kakek ini hanya pingsan sementara. Sebentar lagi akan bangun. Sudah tidak bernafas, masih bicara omong kosong kemari. Kupas kulitnya. Dalam 10 detik, jika kakekmu tidak bangun, aku akan bunuh diri di sini. Baik, aku tunggu. Jika kakekku tidak bangun, kamu akan ikut mati bersama kakekku. 3, 2. Kakek. Dialah yang menyelamatkanmu. Terima kasih banyak, dokter muda. Sebelumnya kami buta. Menyinggung dokter, harap jangan marah. Tidak apa-apa. Kakek bayi baru sembuh, duduk saja bicara. Dokter muda masih muda. Kemampuannya luar biasa. Hanya menjadi menantu keluarga Wang. Sungguh merendahkan. Cucu saya seumuran denganmu. Cantik luar biasa. Sangat cocok denganmu. Kakek bayi, apa maksudmu? Saya lihat energi priamu masih utuh. Lebih baik masuk ke keluarga Bai. Jadilah menantu keluarga kami. Kakek. Apa yang Anda katakan? Master muda berbakat luar biasa. Jika berhasil menikah masuk ke keluarga Bai, semua aset keluarga Bai akan menjadi milik Anda. Anda tahu, kakek. Saya adalah menantu keluarga Wang. Keluarga Wang telah mengangkat saya. Kecuali terpaksa, saya tidak akan meninggalkan keluarga Wang. Saya tidak beruntung. Kakek Bai. Penyakit Anda sudah 80% sembuh. Cukup rawat dengan baik, saya akan kembali. Untuk akupunktur 3 kali lagi maka akan sembuh total. Hanya saja. Apakah keluarga Anda pernah bermusuhan dengan seseorang? Saya lihat tata letak Feng Shui halaman. Telah diubah, sepertinya ada orang yang sengaja ingin membunuh Anda. Ini. Keluarga Bai tidak punya musuh. Sekarang belum tahu. Siapa yang menyerang keluarga Bai, hanya saja mereka pasti berniat jahat. Dan tidak akan berhenti begitu saja. Lebih baik berhati-hati. Terima kasih atas peringatannya, Master. Terima kasih telah menyelamatkan kakek saya, ini pesanan yang disepakati. Silakan dilihat jika tidak ada masalah. Besok saya akan datang untuk menandatangani kontrak. Bagaimana kalau Master tinggal di keluarga Bai, agar lebih mudah merawat kakek? Ini mungkin tidak nyaman. Apa yang tidak nyaman? Anda tinggal saja, saya hanya ingin Anda lebih mudah merawat kakek. Selain itu, keluarga Bai juga menyiapkan kejutan lain untuk Anda. Tidak, saya sudah bilang ke Chu Sui. Setelah kakek Bai sembuh saya akan segera kembali. Dan saya harus mengantarkan kontrak ke Chu Sui. Kontrak harus dilihat kedua belah pihak baru ditandatangani. Tidak perlu buru-buru jika Anda khawatir ada perubahan. Nanti saya yang akan datang untuk menandatangani. Anda pasti lelah merawat kakek. Bagaimana kalau istirahat dulu di keluarga Bai? Tidak perlu, saya harus segera kembali ke keluarga Wang untuk menyerahkan kontrak ke istri saya. Ah, kakek, dia sama sekali tidak romantis. Tidak apa-apa katanya. Wang Jia sangat tidak puas dengan menantu lelaki ini.
dan berusaha sekuat tenaga untuk mengusirnya. Kita punya banyak kesempatan untuk merebutnya ke keluarga kita. Silakan masuk Tuan Qin. Nenek, apa yang kalian lakukan di perusahaan? Tentu saja untuk berdiskusi tentang pernikahanmu dengan Tuan Qin. Apa? Nenek Xiao Huan belum kembali. Apa ini tidak? Li Xiaohuan tidak akan kembali. Mengobati penyakit butuh waktu lama. Mungkin tidak bisa menyembuhkan penyakit kakek. Dan sudah dipukuli sampai mati oleh keluarga Zi. Nenek, mengapa kamu menyuruhnya? Hahaha, baguslah kalau bisa sembuhkan. Wang Jia dapat hadiah gratis. Kalau tidak sembuh bisa memanfaatkan tangan keluarga Zi untuk menyingkirkan beban ini, kenapa tidak? Selama dia masih menantu Wang Jia, aku tidak akan menikah dengan orang lain. Dia hanya sampah. Tidak berguna ya, tidak berguna. Ibu juga seorang wanita. Hari-harimu akan sulit. Aku ada urusan dulu, kalian berdua. Baik-baiklah bicara. Chusue sekarang. Hanya kita berdua. Kontrak 10 miliar. Tidak disangka bisa membantu Chusue mendapatkannya. Kali ini nenek pasti senang. Lalu, mengakuiku sebagai menantu Wang Jia. Tuan Qin, ini perusahaan. Ada apa? Lagi pula kamu toh akan jadi milikku. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan dia, menantu. Perusahaan bukan tempatmu. Apa kamu dulu aku mengajarimu bagaimana? Kamu urus luar, aku urus dalam. Kamu cari uang, aku cuci pakaian masak. Lalu apa yang kamu lakukan? Kali ini aku benar-benar ada urusan penting. Urusan penting juga harus beritahu aku dulu. Kurasa kamu tidak percaya padaku. Enggak percaya sama dirimu sendiri, makanya kamu nguping di balik tembok. Kalian jelas-jelas. Kamu apa jelas-jelas kamu rendah diri dan lemah. Aku dan Qin Xiao bersih dan jujur, kamu selalu curiga ini itu. Curiga sana sini, picik Li Xiaohuan. Aku sangat kecewa sama kamu. Katakan, ada apa kamu cari aku? Begini aku. Sudah sembuhkan penyakit kakekku ini, hadiah terima kasih dari keluarga. Order 10 miliar kontraknya aku bawa ke sini. Order 10 miliar. Suami masukin sekarang semakin besar mulut. Kamu tahu 10 miliar itu berapa? Kamu pikir dengan menyembuhkan penyakit, Bai Si akan kasih kamu 10 miliar? Jangan bermimpi bodoh. Cepat pulang, tunggu aku pulang baru kita hitung. Tiga tahun akhirnya ilmu silatku berhasil. Hahaha, bagus sekali. Aku akhirnya tidak perlu menjaga keperawanan lagi. Tidak berguna ya, tidak berguna, ibu juga perempuan. Hari-hari ke depan kamu akan menderita. Chusue, kamu tidak mau menikah denganku juga tidak apa. Tapi masa mudamu yang indah mau disia-siakan sama si sampah itu? Chusue, kondisi perusahaan kita. Kamu belum tahu? Kalau begini terus, lambat laun akan bangkrut. Asal kedua keluarga kita bersatu, Qin Si pasti akan berusaha sepenuhnya membantu keluarga Wang keluar dari kesulitan. Segera naik jadi keluarga besar. Istri kamu akhirnya pulang. Aku ada yang mau bilang istri. Mungkin kamu duluan yang bicara. Xiao Huan, kita cerai saja. Bagus sekali. Kamu bilang apa? Bercanda ya? Aku tidak bercanda, sudah 3 tahun. Aku tahan 3 tahun hari-hari seperti ini terlalu melelahkan. Sangat berat, aku tidak mau hidup seperti ini lagi. Dan mulai sekarang jangan panggil aku istri. Lagi pula kita juga tidak pernah menjadi suami istri yang sebenarnya. Bukan Chusue. Aku tahu dulu aku tidak bisa, aku salah sama kamu. Tapi sekarang ilmunya sudah sempurna. Aku bisa, kamu bisa jadi perempuan sejati. Tidak penting lagi, besok kita cerai saja. Mengingat kita pernah jadi suami istri, aku akan kasih kamu 5 juta. Nanti kalau kamu pulang ke desa seumur hidup nggak bakal kekurangan makan minum. Aku tahu kamu nggak percaya, tapi kali ini beneran. Kalau nggak percaya kita coba aja. Kamu lepas tangan, aku udah beneran sembuh. Sekarang aja aku bisa nikah sama kamu, kalau nggak bisa. Anak kita bisa pakai nama kamu, nama Wang, aku nggak masalah. Li Xiaohuan, aku udah kasih kamu banyak kesempatan. Kali ini aku pengen kasih kesempatan buat diriku sendiri. Perkawinan dengan Qin, keluarga Wang bakal naik pangkat. Ini juga jadi kontribusiku buat keluarga Wang. Jadi kamu sembuh atau nggak udah nggak ada hubungannya sama aku. Chusue. Dia mulai sekarang nama Chusue, nama Chusue. Kamu nggak berhak nyebut lagi.
Nona Wang, kamu kasih kesempatan buat dirimu sendiri boleh. Tapi kamu nggak bisa nikah sama Qin Lang si brengsek itu kan? Aku nggak mau kamu ngomong gitu soal dia, mungkin dia nggak baik. Tapi masih lebih baik daripada kamu. Tapi, Nggak ada tapi-tapian, aku udah jelasin dengan jelas. Cerai. aku, Sudah, aku mau istirahat, kamu keluar aja. kakek. Aku bakal langgar wasiatmu dulu, kamu yang tentuin pernikahan ini. Aku yang masuk keluarga Wang, jaga keluarga Wang. Untuk ini aku tekan nasibku. Sabar nanggung beban selama 3 tahun. Aku terima. Sekarang cucumu udah mahir ilmu silat. Kamu juga udah lihat bukan aku yang ingkar janji. Tapi keluarga Wang yang nggak bisa nerima aku. Kakek, maaf. Perjanjian nikah yang kamu tentuin dulu. Cucumu sekarang nggak mau terima lagi. Sekarang aku boleh pergi kan? Pergi, urusan belum selesai. Mau pergi gitu aja. Gimana, apa keluarga Wang mau kasih gaji buat mantan menantu yang dulu masuk keluarga ini? Mimpi di siang bolong. Kamu ngapain mikirin hal bagus menantu? Selama 3 tahun kamu masuk keluarga kami, makan pakai sama yang kamu pakai. Semuanya uang keluarga Kuang yang bayar. Uang itu kamu harus balikin, kan nggak banyak nggak sedikit. Aku hitung jadi 1 juta. Kasih uangnya, kita selesai. Keluarga Wang keterlaluan banget selama 3 tahun ini. Aku di keluarga Wang kerja kayak kerbau jadi budak. Meski tak ada jasa, setidaknya ada jeripayah tanpa bicara soal harta bawaan keluar. Saya bahkan masih berhutang 1 juta padamu. Nenek, sekarang kita sudah berpisah. Dan itu baik-baik saja, jangan buat masalah lagi. Biarkan dia pergi. Tidak mungkin hutang ini. Harus aku tagih kembali jika menantu angkat tidak bisa membayar kembali. 1 juta ini akan membuatmu di Provinsi Jiang tidak punya tempat berpijak. Menantu angkat, jika kamu benar-benar tidak bisa menemukan pekerjaan, tidak bisa bertahan hidup, datanglah padaku. Tuan muda ini dengan belas kasihan yang besar akan membiarkanmu mengangkat sepatuku. Saya ingin melihat siapa yang bisa membuat saya tidak punya tempat berpijak. Mimpi buruk keluarga Wang akan segera tiba. Nanti jangan datang memohon padaku. Baguslah, sekarang keluarga Qin dan Wang kita bisa segera menjalin ikatan pernikahan. Hahaha. Nenek. Apa kamu baik-baik saja? Hahaha, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Mungkin karena saya terlalu senang sampai terbawa suasana. Pernikahan keluarga Qin dan Wang. Keluarga Wang pasti akan naik daun dengan cepat. Tidak mungkin tidak terharu. Putri keluarga Bai tiba. Mengapa Anda datang? Li Xiaohuan telah menyembuhkan penyakit parah kakek saya. Sebagai ucapan terima kasih, keluarga kami memberikan pesanan 10 miliar. Hari ini saya datang secara pribadi untuk menandatangani kontrak. Jika tidak ada masalah dengan kontrak, maka mari kita tanda tangani dan cap resmi. Pesanan 10 miliar ini ternyata benar adanya. Tidak ada masalah, tidak ada masalah. Ayo tanda tangani sekarang. Mengapa tidak melihat Xiaohuan? Menantu angkat yang tidak berguna tidak pantas untuk putri saya. Dia sudah diusir dari rumah. Nona Bai, silakan tanda tangani. Buku kontrak yang tidak melihat potensi pesanan kami adalah hadiah untuknya. Dan hanya akan menandatangani kontrak dengan Xiaohuan karena dia sudah tidak di keluarga Wang. Kontrak ini langsung dibatalkan. Jadi Li Xiaohuan itu memang sampah ya? Tak layak mendapat perhatian sebesar ini dari perusahaan kita. Benar, pesanan 10 miliar. Di seluruh provinsi Jiang, hanya sedikit yang bisa menanganinya. Nona Bai, jangan biarkan menantu angkat kecil merusak bisnis besar ini. Sombong sekali, ide awalnya kau yang memberi. Menyebabkan penyakit kakek saya tertunda, hutang ini belum kita selesaikan. Sekarang berani menghina orang yang berjasa pada keluarga saya. Saya. Li Xiaohuan telah menyembuhkan penyakit kakek saya. Maka dia adalah tamu kehormatan keluarga saya. Siapapun yang berani menghinanya, berarti melawan keluarga saya. Ayo kita pergi. Putri Bai Chusue. Cepat cari dan bawa kembali menantu itu. Jangan sampai pesanan 10 miliar ini sia-sia. Nenek, bagaimana jika dia kembali dan meminta untuk menikah lagi? Lalu bagaimana dengan saya? Jangan khawatir Tuan Qin, nanti kita bisa menenangkan menantu itu dulu, tunggu sampai pesanan selesai. Lalu kita bisa menyingkirkannya. Cepat cari. Apakah keluarga Wang menganggap saya bodoh?
Setelah pesanan selesai, Wang Chusue sudah tidak berguna lagi. Untuk apa saya membutuhkannya? Guru, ayo kita mulai. Memutar langit dan bumi. Li Xiaohuan berkali-kali merusak rencana saya. Kali ini saat dia pergi, kita bisa menguasai keluarga Wang. Dia bisa menyelamatkan keluarga Bai sekali. Tapi tidak selamanya nanti. Keluarga Bai akan kita kuasai. Manusia dan harta kita dapatkan semuanya. Menjadi penguasa Jiangcheng. Hahaha. Xiaohuan. Oh, bukankah ini putri keluarga Wang? Xiaohuan, pulanglah dengan saya. Keluarga Wang rumah besar. Saya hanya seorang pengantar makanan. Saya tidak pantas. Xiaohuan, jangan keras kepala, pulanglah ke keluarga Wang. Setidaknya ada makanan dan minuman, tidak perlu keluar mengantar makanan. Asalkan kamu pulang, saya akan bicara dengan nenek tentang pernikahan kembali. Kamu tetap menantu keluarga Wang. Kamu seorang putri keluarga Wang. Saya tidak pantas. Li Xiaohuan, setelah meninggalkan keluarga Wang, kamu hanya bisa melakukan pekerjaan kecil seperti ini. Setelah meninggalkan keluarga Wang, kamu tidak bisa hidup. Saya sarankan kamu jangan terlalu bangga, nanti mati kelaparan di jalan. Hidup atau mati saya tidak perlu kamu khawatirkan. Kamu sih mending urus dirimu sendiri aja. Tunggu. Kamu ngapain sih? Xiaohuan, kamu beneran nggak mau ikut aku pulang? Ikut kamu pulang balik ke keluarga Wang. Lanjutin kerja kayak kerbau. Maaf ya, aku nggak mau melayani. Xiaohuan, asal kamu ikut aku pulang, aku bakal minta nenek baik-baik sama kamu, nggak bakal suruh kamu kerja berat lagi dan nggak bakal sengaja nyusahin kamu. Dari omonganmu keluarga Wang sedang ada masalah ya, jadi mau minta bantuan aku. Ini. Aku tahu nenek selalu nganggap aku cuma alat bisa dimanfaatkan. Kalau nggak bisa dimanfaatkan, langsung diusir. Aku kasih tahu ya, kita udah cerai Nona Wang. Tolong minggir. Xiaohuan, asal kamu ikut aku pulang. Aku mau ngapain aja. Kamu kan bilang tubuhmu udah sembuh. Kita bisa tidur bersama lagi. Beneran. Malam ini juga bisa. Kamu nggak pantas. Dingin banget. Nenek, kenapa sih, ini kan musim panas? Kenapa dibungkus kayak gini, nggak takut kepanasan? Dingin banget, cepat kembalikan selimutku. Nenek, ini AC kok malah jadi panas. Cepat ambil selimutnya biar nggak kepanasan. Nggak, kamu ambil selimutnya, maksudnya mau bikin aku mati kedinginannya, anak durhaka, anak baik. Cepat ambilkan aku selimut. Aku mau mati kedinginan. Ini kok bisa gini, Nenek? Apa nenek sakit? Aku nggak sakit, cepat ambilkan. Apa kamu mau aku mati kedinginan? Di depan kamu baru puas ya? Nenek, aku segera ambilkan. Panas banget. Kamu anak durhaka, musim panas malah kasih aku 2 selimut. Mau bikin aku mati kepanasannya. Nenek, kan tadi nenek suruh. Panas banget. Nenek. Akhirnya tidur juga, dokter. Nenek ini kenapa sih tiba-tiba dingin, tiba-tiba panas? Apakah dia sakit? Nenek tua denyut, nadinya stabil, tubuhnya sehat. Kelihatannya tidak seperti sakit. Ini aku juga tidak tahu. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa gunanya kamu cepat pergi sana? Nenek tua. Nenek tua, siapa-siapa yang berbuat jahat? Ternyata mimpi. Nenek tua. Ada hantu. Nenek tua, kenapa ini? Barusan ada perempuan. Jangan-jangan aku salah lihat.
Nenek tua kamu hari ini sudah seharian sibuk. Pasti capek mata jadi kabur, istirahatlah. Ini kamu dengar tidak? Siapa? Siapa yang berbuat jahat? Chusue, kenapa? Jangan panik, aku akan bawa ahli. Pergi lihat. Ahli, memang kamu yang hebat. Belum berapa lama. Ini Wang Chusue sudah datang. Wang keluarga kecil. Pasti tidak bisa lepas dari tanganku. Ahli memang ahli. Tanpa perlu satu pasukan pun bisa selesaikan Wang keluarga. Sekarang Wang keluarga yang minta tolong pada kita. Datang menyelesaikan masalah. Tidak tahu. Hahaha. Ayo kita sekarang pergi. Bantu mereka selesaikan masalah. Kalau begitu aku hari ini bisa dapat si cantik. Tergantung pada ahli kamu. Tenang saja. Tidak hanya bisa dapat si cantik. Aku juga bisa buat mereka minta kamu dapatkan. Tidak hanya Wang keluarga. Tidak lama lagi Zi keluarga juga akan terkontrol. Nanti Qin muda. Bisa dapatkan semua harta Zi keluarga. Hahaha. Qin muda, tolonglah kami. Nenek tua, apa yang sebenarnya terjadi Chusue? Kamu baik-baik saja, aku baik-baik saja, hanya itu. Keluarga Wangku entah kena apa. Tuan Qin, tolong selamatkan kami. Nenek tenang saja, saya sudah memanggil dewa. Dewa. Mohon bantuannya. Masih belum menampakkan diri. Cari mati. Master, apakah ini sudah selesai? Belum semudah itu ini, hanya sisa aura negatif. Kalau tidak diberantas, sampai tuntas bisa datang lagi. Lalu bagaimana ini? Ini karena keluarga Wang terkena benda sangat negatif. Untung Tuan Qin segera memanggil saya. Kalau terlambat sedikit, keluarga Wang mungkin sudah hancur lebur. Aduh. Master, adakah cara untuk menyelesaikannya? Perempuan itu bersifat negatif. Kalian terkena benda sangat negatif. Hanya orang yang sangat positif yang bisa tinggal di sini. Baru bisa menghancurkan situasi sangat negatif ini. Ini. Dewa. Di mana bisa menemukan orang yang sangat positif? Orang yang sangat positif sulit dicari. Kalau sekarang baru mencari sampai ketemu. Nenek dan yang lainnya mungkin sudah terkuras habis. Tulang dan tubuhnya hancur. Master, bagaimana ini? Tuan Qin memiliki nasib yang sangat mulia. Asalkan menikah dengan Nona Wang, pasti bisa menghancurkan situasi sangat negatif ini. Apa ini tidak mungkin? Kamu tidak percaya padaku? Bukan tidak percaya pada Anda, tapi ini agak aneh. Wang Chusue, bagaimana kamu bicara pada Master? Nenek saya hanya... Hah, jangan salahkan Chusue. Siapapun yang mengalami hal ini pasti akan curiga. Kalau bukan karena Tuan Qin meminta saya menyelamatkan kalian, kalian mungkin sudah terbunuh. Saya sudah memberitahu cara penyelesaiannya. Kalian tidak percaya. Bahkan curiga saya punya niat lain. Dewa, bukan itu maksud saya. Haim, kalau tidak percaya besok saya datang lagi. Aku akan bantu kalian menyelesaikan masalah ini. Master. Tuan Qin sudah diputuskan urusanmu dengan Chusue. Aku yang memutuskan. Ini. Tolong selamatkan kami, Tuan Qin. Bukan aku tidak mau. Tapi Chusue dia. Chusue tidak bisa memutuskan ini, mohon Tuan Qin. Selamatkan keluarga kami. Baiklah, aku akan berusaha menyelesaikan masalah ini untuk kalian. Lepaskan aku. Aduh. Si menantu itu sudah diusir dari rumah, cepat atau lambat kamu akan menikah dengan Tuan Qin. Kenapa masih berpura-pura? Benar, Xia Huan juga masih perawan. Pasti tubuh yang penuh energi seperti yang dikatakan Master. Kalau aku bersamanya, bencana ini akan selesai, aku akan mencarinya. Aku sudah bersikap baik padamu. Kamu malah tidak tahu diri. Qin Lang, kamu ngapain? Ngapain? Aku ini anak keluarga Qin yang mengikutimu terus.
Kamu anggap aku seperti anjing, ya aku beritahu kamu. Hari ini kalau kamu setuju semua senang. Kalau tidak, Kamu tunggu saja ajalmu di sini. Qinlang Xiao Huan benar. Kamu memang berwajah manusia tapi berhati binatang. Sebut-sebut Li Xiaohuan. Bukankah dia sudah kamu usir dari keluarga Wang? Jangan takut. Aku datang untuk menyelamatkanmu. Qinlang, kalau kamu mendekat lagi, aku akan menggigit lidahku sendiri. Kamu baik. Aku ingin lihat sampai kapan kamu bisa bertahan. Semua. Jaga tempat ini, jangan biarkan siapapun masuk atau keluar. Wang Chusue. Nanti kamu akan berlutut memohon padaku. Brengsek perempuan tidak tahu diri. Berani melawan keluarga Qin. Tunggu saja ajalmu. Aduhai. Bukankah ini menantu keluarga Wang? Kenapa? Keluar dari keluarga Wang, tidak bisa hidup, malah jadi pengamen. Qinlang, aku sudah diusir dari keluarga Wang. Mau apa lagi kamu? Mau apa? Kamu menggores mobilku, harus ganti rugi. Jelas-jelas kamu yang menabrak duluan masih minta aku ganti rugi. Hei Qin, jangan keterlaluan. Memang aku mau keterlaluan, aku kasih tahu. Hari ini kalau uangnya nggak bisa kamu bayar, dua lenganmu harus dipotong, kalau kamu nggak mau melakukannya sendiri. Aku nggak keberatan cari orang untuk bantu kamu. Potong lengannya. Siapa yang berani sentuh dia? Nona Bai. Hei Qin, aku sudah peringatkan kamu. Menyakiti Tuan Li sama dengan menyakiti keluarga kami sendiri. Ini jelas-jelas mencari mati. Nona Bai, demi seorang sampah seperti ini, kamu berani melawan keluarga Qin. Keluarga Qin kecil bisa dihancurkan dalam sekejap kalian. Pantas aja bekerja sama denganku, cepat pergi. Pergi ya pergi. Aku mau lihat sampai kapan kamu bisa sombong. Tuan Li, tolong selamatkan keluarga kami. Ah, Tuan Li, lihat ini gimana? ah. Kakek. Ayo, Kita ini kenapa? mari kita duduk di samping dulu. Hari ini keluarga baik kami kehilangan akal sehat saling membunuh. Untung ada Tuan Li yang membantu, kalau tidak keluarga baik kami. Ada orang yang memberikan ilmu hitam pada keluarga baik kamu. Menggerakkan ilmu hitam itu memaksa keluarga baik kamu saling membunuh, sepertinya orang di balik layar ini sudah tidak sabar untuk menghabisi kalian. Kalau tidak ada Tuan Li yang menghentikan tepat waktu, kami benar-benar akan terjebak. Lalu menyebarkan berita bilang keluarga baik kami berebut harta saling membunuh. Siapapun tidak akan meragukannya. Niat orang itu terlalu kejam. Kami di tempat terang, musuh di tempat gelap. Sungguh sulit untuk waspada. Selama orang itu masih hidup, keluarga kami mungkin tidak akan pernah tenang. Tuan Li, maukah tinggal di keluarga kami? Membantu keluarga Bai melewati kesulitan, ya. Dengan kehadiranmu berapapun, tipu muslihat mereka tidak akan bisa digunakan. Ini Jika Anda mau tinggal bersama keluarga saya, keluarga Bai bersedia menawarkan 50% saham dan menambah 10 miliar dolar as. Lajapila. Cucu saya ini, baik dari segi kecantikan maupun bentuk tubuh. Mana ada yang kalah dengan anak perempuan Kilyargawang. ini tidak baik. Apa yang tidak baik? Hubunganmu dengan keluarga Wang sudah berakhir. Sekarang pria belum menikah, wanita belum menikah. Lebih baik masuk ke keluarga saya. Malam ini juga bisa. Maaf, halo. Xiao Huan, tolong selamatkan aku. Chusue. Apa yang terjadi? Xiao Huan, tolong aku. Chusue, halo. Sial. Apa yang terjadi? Sebelumnya ada orang yang menargetkan keluarga Wang dan juga memasang jebakan sial. Saya awalnya ingin membantu mereka memecahkan jebakan itu, tapi malah diusir.
Sekarang jebakan sial sudah terbentuk, langit dan bumi terbalik. Keluarga Wang dalam bahaya, tidak, saya harus menyelamatkan mereka. Orang yang tidak tahu berterima kasih seperti itu buat apa diselamatkan? Kita pernah menjadi suami istri, saya tidak bisa membiarkan mereka mati. Bangun. Hampir saja tinggal bersama keluarga Bai. Mungkin kita dengannya. Memang tidak ada jodoh. Omong kosong pria yang saya Bai Wei sukai. Saya lihat siapa yang berani merebutnya. Guru. Siapa yang memecahkan cacing dalam tubuh keluarga Bai? Sehingga saya terkena serangan balik. Bagaimana mungkin? Apakah Li Xiaohuan lagi? Dia berulang kali merusak rencana kita. Jangan biarkan dia lolos. Wang Chusunges. Di tangan saya. Anak ini berani menyinggung saya akan membuatnya merasakan rasa yang lebih buruk dari mati. Xiaohuan Chusue Xiaohuan. Akhirnya kamu datang. Chusue, kamu baik-baik saja. Di rumah ini ada sesuatu yang kotor, Tuan Qin. Oh tidak, Qinlang si sampah itu, dia menyuruh orang menjaga tempat ini. Tidak membiarkan kami pergi, aku hampir tidak bisa bertahan lagi. Xiaohuan, tolong selamatkan kami. Sudah kubilang sejak awal, Qinlang itu manusia berwajah binatang, kau tetap tidak percaya. Aku yang salah. Saat itu perusahaan menghadapi krisis, aku sudah tidak punya jalan keluar. Baru saja aku kehilangan akal, pikir Qinlang. Dia akan membantu keluarga Wang keluar dari kesulitan. Tidak disangka dia berhati ular. Hanya memanfaatkanku saja. Xiaohuan, apakah kita akan terjebak sampai mati di sini? Chusue, tenang, hanya tipuan mata. Tidak bisa menjebakku. Aduh, menurutku si menantu ini hanya membual, sama sekali tidak bisa dipercaya. Aduh, daripada buang waktu, cepatlah pergi minta tolong Tuan Qin. Asal bisa melayaninya dengan baik, semua bencana keluarga Wang akan teratasi dengan sendirinya. Nenek, sebelumnya kau menyuruhku demi perusahaan, demi keluarga Wang untuk bersabar. Sekarang kau sudah tahu wajah asli Qinlang, kau masih menyuruhku mencarinya. Apa kau ingin membunuhku? Sekarang mana sempat memikirkan hal itu. Kalau tidak segera minta tolong Tuan Qin, maka hari ini keluarga Wang akan hancur. Nenek tidak perlu minta tolong keluarga Qin, urusan kecil ini aku bisa menyelesaikannya. Kau jangan sombong. Aku benar-benar bisa kalau kau memang punya kemampuan. Masih mau jadi menantu tidak berguna di keluarga Wang selama 3 tahun. Kau masih menelepon minta tolong padanya. Menurutku dia di luar sana sudah tidak bisa bertahan. Ingin kembali ke keluarga Wang untuk hidup enak. Nenek, aku datang untuk menyelamatkan nyawamu, kau malah tidak mau. Menurutku lebih baik kau tunggu saja mati di sini. Menantu berani menghinaku. Nyawa sudah hampir habis. Kau masih takut dihina. Keluarga Wang sekalipun jatuh, tidak akan sampai dipermalukan oleh seorang menantu. Cepat pergi. Tidak tahu terima kasih. Nenek. Kalau kau terus mengusir Xiaohuan, aku akan pergi bersamanya. Chusue, jangan nakal. Cepat usir dia, kau dan aku segera cari Tuan Qin. Minta tolong Tuan Qin menyelamatkan nyawa. Tuan Qin datang. Aduh, Chusue, apakah Anda ingin tahu Qinlang, apa yang kau lakukan? bagaimana saya bisa menyelamatkan Anda jika saya tidak datang? Chusue. Aku sangat cemas. Akan melakukan sesuatu padamu. Aku juga peduli. Jangan pergi ke hati Anda. hei itu. Cepat atau lambat akan menjadi keluarga. Selama Qin Shao bisa menyelesaikan bahaya kita hari ini, besok, Anda dapat menikahi Chusue ke rumah Qin. Mantra-mantra. Menikahlah dengannya, kau bercanda. Sepatu yang rusak juga layak memasuki gerbang keluarga Qin saya. Qinlang, apa yang Anda katakan? Tapi meminjam perutmu, beri aku anak. Kau tidak benar-benar berpikir aku tergoda. Hanya Li Xiaohuan si bodoh. Aku akan mati. Qin Shao, ternyata kau membohongi kami. Bagaimana bisa penipuan disebut penipuan? Nama Anda tidak penting. Beri aku keluarga Qin. Kaya dan kaya. Tidak sebagus binatang buas. Ada apa dengan tenggorokan saya? Chusue salah paham. Ini adalah kesalahpahaman. Aku sedang bercanda. Qin Shao, Anda harus membuat alasan yang lebih baik. Anakmu yang membuat hantu Chusue. Anak ini menggunakan sihir untuk membuatku berbohong. Aku tidak begitu hebat. Membuat Qin Shao berbohong. Bagaimana aku bisa? Mungkin tidak memperhatikan. Katakan yang sebenarnya. Qinlang, aku mendengar dengan jelas. Jelas bahwa Anda memiliki hati yang buruk dan berani berdalih. Apa yang bisa saya lakukan? Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Itu adalah hantu yang saya lakukan. Apa? Wang Chusue, Anda bersedia mengikuti saya hari ini. Aku akan membiarkan kalian pergi.
Kalian semua harus mati. Lupakan saja niatmu, aku lebih baik mati daripada menuruti keinginanmu. Ini bukan urusanmu, ayo bertindak. Ah, Ilusi kecil begini berani juga memamerkan di depanku. Hancur. Ah, ini tidak mungkin, Guru Xian bilang. Ilusi ini sempurna, siapapun yang masuk pasti akan tersesat di sini. Kamu bagaimana mungkin kamu bisa memecahkannya? Qinlang Guru Xian itu. Ternyata kamu yang menyuruhnya menipu kami. Apalagi yang kamu tunggu, serang dia. Qinlang, kamu sudah berkali-kali berbuat jahat, dan menggunakan ilusi untuk menyakiti orang. Kejahatanmu sudah tak terampuni. Aku hanya sementara terlena. Aku terpengaruh oleh Guru Xian itu sehingga melakukan hal yang tidak manusiawi ini. Aku mohon, ampuni aku kali ini. Aku pasti akan berubah dan menjadi orang baik. Cepat pergi. Pergi, aku akan pergi. Aku akan pergi jauh-jauh seumur hidupku. Tidak akan pernah mengganggu Cusu lagi. Isiahuan penghinaan yang aku Qinlang terima hari ini, akan kubalas 100 kali lipat suatu hari nanti. Aku pasti akan membuatmu menyesal melawanku. tidak menyangka Tuan Qin ternyata orang seperti itu. Nenek kali ini, berkat Xiao Huan yang bertindak, kita harus berterima kasih padanya. Beri dia, terima kasih somai kedangan pantas Nenek menerimanya. kamu. Nenek, kalau bukan karena Xiao Huan yang bertindak kali ini, membantu kita keluar dari kesulitan dan mengenali si penipu, mungkin kita sudah terjebak dalam perangkap Qinlang. Apa aku minta dia menyelamatkanku? Nenek, kamu tidak bisa tidak tahu terima kasih seperti ini. Aku tidak tahu terima kasih. Keluarga Wang sudah menampungnya selama 3 tahun. Memberinya makan dan minum. 3 tahun ini bahkan jika aku memelihara anjing, pasti akan setia pada keluarga Wang. Suami cadangan menyelamatkanku itu sudah seharusnya. Malah minta aku berterima kasih padanya mimpi. Nenek, Yang berniat jahat selain Tuan Qin itu. Ada juga suami cadangan ini, menurutku dia hanya ingin melihat keluarga Wang dipermalukan. Nenek kamu keterlaluan. Jika punya kemampuan ini, mengapa tidak bertindak lebih awal? Harus menunggu sampai sekarang, baru menyelamatkan orang, jelas ingin melihat keluarga Wang kami terlihat buruk. Karena Nyonya tua begitu tidak suka Li Xiaohuan. Lebih baik serahkan dia pada keluarga kami. Nona baik, kenapa Anda datang? Tentu saja untuk menjemput mantu pria yang tidak kalian inginkan. Karena urusan di sini sudah selesai, Tuan Li, lebih baik ikut saya pulang. Apa? Nona baik. Mantu pria ini hanyalah sampah. Yang tidak berguna bagi keluarga Wang kami apa. Jika keluarga Wang Maksudmu benar-benar ini. berpandangan luas. Tapi tidak mengenal mutiara dalam lumpur. Tuan Li, lebih baik ikut saya pulang. Jika Anda setuju dengan pernikahan antara keluarga Bai dan Li, seluruh aset di bawah keluarga kami akan menjadi milikmu di masa depan. Kenapa masih tinggal di keluarga Wang kecil ini? Nona Zi datang untuk merebut pria orang lain. Wajahmu cukup tebal juga ya. Nona Wang, bicaramu hati-hati. Anda dan Xiao Huan sudah bercerai. Sekarang dia bebas. Pria lajang, wanita lajang. Bagaimana bisa disebut merebut? Sebelumnya Anda sudah setuju untuk merawat kakek dengan jarum terapi. Hari ini adalah yang terakhir kalinya. Demi pasien, Anda harus ikut saya pulang ke rumah kami. Baiklah, aku akan ikut kamu pulang. Nyaman. Kakek, bagaimana perasaanmu? Tidak salah lagi Tuan Li, aku sudah sembuh total. Terima kasih banyak Tuan Li. Penyakit kakek Bai sudah tidak masalah lagi. Kedepannya hanya perlu dirawat dengan baik. Tuan Li telah menyembuhkan kakekku dan berkali-kali menyelamatkan keluarga Bai dari kesulitan. Ini adalah ucapan terima kasih dari keluarga Bai. 100 miliar dolar dan villa di Provinsi Jiang. Mohon Tuan Li menerimanya. Anggur ini bernilai jutaan. Tuan Li pasti harus mencobanya. Merayakan pemulihan besar kakekku. Hari ini kita minum sampai mabuk. Sialan.
Bagus sekali Li Xiaohuan. Berkali-kali merusak rencanaku. Bukankah kau bilang ini pasti berhasil? Bagaimana bisa? Dengan mudah diselesaikan oleh Sampa seperti Li Xiaohuan. Bisa memecahkan ilusi saya. Dia pasti bukan orang biasa. Saya tidak peduli dia biasa atau tidak. Mengacaukan rencana saya harus mati. Wang Chusui saya bahkan tidak bisa mendapatkan wanita seperti ini. Saya tidak bisa mendapatkannya. Qin Shao, saya punya ide. Nanti saya akan membuat Wang Chusui rela berbaring di bawah Qin Shao. Baiklah seperti yang dikatakan Master. Hei menantu. Kamu tidak punya hati nurani. Nenek kamu. Katakan apa masalahnya? Chusui diculik. Apa? Jika kamu masih punya sedikit hati nurani segera. Minta maaf kepada Qin Shao dan selamatkan Chusui terlambat. Sudah tidak ada waktu lagi. Baik, saya akan segera pergi. Bangun. Ah, Qinlang. Wang Chusui, kamu tidak menyangka kita bertemu secepat ini. Qinlang, apa yang kamu inginkan? Apa yang saya inginkan kamu tidak tahu. Saya menyarankan kamu jangan melawan, agar tidak terluka lagi. Qinlang, kamu berani menyentuh saya. Xiaohuan pasti akan membuatmu membayar dengan darah. Saya sangat takut. Tapi tenang, saya pasti tidak akan menyentuhmu tapi. Saya takut kamu tidak tahan menyentuh saya. Mimpi saya lebih baik mati daripada mendekati kamu. Ini bukan keputusanmu. Chusui. Kamu baik-baik saja. Xiaohuan. Ternyata obat yang diberikan Master memang berguna. Tidak lama sudah efektif. Wang Chusui tadi berpura-pura gadis suci. Sekarang bukan, sendiri datang. Ah. Siapa-siapa yang bermain-main, keluarlah. Qinlang. Li Xiaohuan, kenapa kamu bisa datang? Chusui, kamu baik-baik saja kan? Xiaohuan. Qinlang, sebelumnya aku sudah memberimu kesempatan. Kamu malah tidak sadar dan masih berani menyakiti Chusui. Semua kejahatanmu kita harus hitung dengan baik. Kamu siapa sih? Berani melawan keluarga Qin, saya panggil orang. Tangkap dia. Cari mati. Li Xiaohuan, kamu mau apa? Aku mau apa? Tamparan ini untukmu yang semena-mena. Tamparan ini untukmu yang kejam. Tamparan ini untukmu yang tidak punya hati nurani. Li Xiao, aku salah. Aku tahu salah, mohon maafkan aku. Asal kamu maafkan aku akan pergi dari Provinsi Jiang dan tidak akan kembali. Dan aku juga akan menghabiskan hartaku sendiri. Kalau aku ingkar janji, biar aku disambar petir. Jangan sampai aku mengotori tanganmu. Kalau aku ketahuan berbuat jahat lagi, hati-hati, aku akan mengambil nyawamu. Cepat pergi. Aku pergi, aku segera pergi.